Kunikahkan anak tunggalku dengan Jin Galunggung. Setelah berkonsultasi dengan ayah dan ibuku, aku pamit untuk bekerja ke Klungkung, Bali, di mana kota ini ada Yana Sarkiah, teman baikku sejak SD yang sudah bekerja di hotel warehouse di Jalan Bayaman, Klungkung. Yana memasukkan aku bekerja di pinggir Selat Bali pada sebuah restoran tradisional kunyitan di Pantai Geleng. Sementara aku indekos di satu kamar keluat Pak Alit Arnawe yang baik hati. Pak Alit yang beragama Hindu Dharma banyak membantu aku hingga aku dapat melahirkan Haryadi dengan baik. Bahkan Bu Alit merawat Haryadi dengan baik di saat aku pergi bekerja. Akhirnya Bu Alit merasa Haryadi seperti anaknya sendiri. Ibu yang tulus ini malah lebih dekat dengan Haryadi daripada aku. Sebagai pemeluk agama Islam di tengah masyarakat Hindu Dharma, aku tidak pernah canggung beribadah. Bahkan aku diberi tempat untuk sembahyang secara khusus oleh Pak Alit dan Bu Alit. Sebuah kamar kosong yang dirapikannya seperti musala kecil untuk aku sholat di sebelah rumahnya, tidak jauh dari pura yang dibangunnya. Bahkan ketika berumur 3 tahun, aku mendidik Haryadi mengaji, dan keluarga Pak Alit Arnawe tidak pernah mempersoalkannya. Anakmu Haryadi ini ibarat kertas putih yang masih kosong. Kau mau memberi tulisan apa atau gambar berwarna apa di kertas putih itu. Begitu juga dengan pemahaman agama. Kau mau didik dia menjadi pemeluk agama Islam, silahkan. Kau mau biarkan dia untuk turut agama kami, ajaran agama Hindu Dharma juga boleh. Disinilah indahnya keberagaman di Indonesia ini. Ragam suku, ragam ras, dan ragam agama. Dia anakmu, dan sudah pasti hak atas anak ini ada pada dirimu. Yang penting dia menjadi anak yang baik, anak yang berharga bagimu, nusa dan bangsa. Pesan Pak Alit ketika mendengarkan keputusanku untuk mengarahkan Haryadi dengan cara-cara Islam. Memang, keluarga Pak Alit tidak pernah mengajak Haryadi ke Hindu Dharma. Bahkan mereka tidak mempengaruhi anak tunggalku itu untuk menjadi pemeluk agama tertentu. Mereka sangat demokratis, sangat ikhlas dan tulus mengurus Haryadi tanpa ada motivasi apapun. Hal itulah yang membuat aku sangat respek dan sangat hormat, segan kepada mereka. Pada tanggal 12 November tahun 1996, aku diterima bekerja sebagai juru masak di restoran baru di Nusa Penida. Waktu itu anakku Haryadi sudah duduk di kelas 2 sekolah dasar. Dengan berat hati, aku harus meninggalkan keluarga Pak Alit Arnawe, lalu pindah ke Pantai Senje, Nusa Penida, sebuah pulau kecil di seberang Klungkung yang masih berada dalam satu kabupaten, yaitu Kabupaten Klungkung. Pak Alit Arnawe dan Bu Alit sangat berat melepaskan kami. Mereka berat berpisah dengan Haryadi yang mereka ikut besarkan. Haryadi juga sangat berat, namun karena memahami ibunya harus lebih banyak mendapatkan uang, maka dia pun terpaksa ikut pindah. Saat kami naik kapal feri melayari Selat Bali menuju Pulau Nusa Penida, suasana terasa sangat dramatis. Pak Alit Arnawe yang bertubuh tinggi tegap itu menangis memeluk Haryadi. Begitu pula dengan Bu Alit dan anak-anaknya. Suasana sangat menyedihkan, melankolis, dan hujan air mata. Aku tak tahan menahan tangisku, dan aku berpelukan erat mengucapkan beribu terima kasih kepada Bu Alit, Pak Alit, dan semua saudaraku, adik-adik angkatku, keluarga besar Pak Alit yang baik hati. Kapal feri berlayar bersama air mataku dan air mata Haryadi. Kami meninggalkan keluarga Pak Alit Arnawe yang begitu melekat dalam hidup kami. Mereka yang begitu berkesan, begitu menyentuh, hingga kami benar-benar merasa satu. Haryadi merasakan bahwa Pak Alit dan Bu Alit adalah ayah dan ibunya sendiri. Dia begitu dekat dan urat-urat jantungnya seakan tersangkut pada jantung kedua orang Bali itu. Pada Desember tahun 2012 lalu, anakku Haryadi sudah dewasa. Setelah tamat SMA Negeri Parakitri di Nusa Penida, dia bekerja di scuba diving, menjadi diver,
penyelam handal di Taman Wisata Laut Marine Bay. Pekerjaan Haryadi adalah memandu wisatawan yang ingin melihat ikan-ikan di dasar laut, melihat karang dan biota laut yang beragam bentuk juga beragam warna. Haryadi menjadi pelatih diving karena sejak SMP dia sudah belajar menyelam pada ekstrakurikuler sekolahnya. Karena ketekunannya, maka dia menjadi penyelam handal dan dijadikan karyawan tetap oleh perusahaan scuba diving yang dimiliki oleh seorang pria Australia bernama Richard Hodgson. Karena pekerjaannya sebagai guide menyelam, pendamping penyelam pemula, maka Haryadi banyak sekali mendapatkan teman. Yang menjadi temannya itu datang dari seluruh penjuru dunia. Ada yang datang jauh dari Argentina, Brazil, Suriname di Amerika Selatan. Ada pula yang baru datang dari Eropa Barat, Eropa Timur, Timur Tengah, dan New Zealand. Karena keasikan dengan pekerjaannya yang hanya libur sehari dalam seminggu, maka Haryadi tidak pernah terpikirkan untuk menikah. Bahkan aku tidak pernah tahu dia punya pacar atau tidak. Juga, dia tidak pernah merencanakan mau menikah, walau umurnya sudah sangat memungkinkan untuk buru-buru menikah. Dia asik berkoresponden dengan teman-temannya itu, hubungan online di internet dan BBM melalui BlackBerry. Aku bersyukur mendapatkan anak tunggal yang begitu baik. Diam-diam dia membuka tabungannya di bank yang ternyata sudah cukup untuk membangun rumah. Haryadi membuat rumah untukku yang permanen di Kiambang Resort dan kami tempati berdua. Kami hidup berbahagia, saling bantu-membantu dengan intensif. Haryadi berteman dengan Gede Suwardika, teman guide-nya di perusahaan yang sama. Dan Gede juga sering tidur di rumah kami dan kuanggap anak sendiri. Kedekatan Haryadi dengan Gede Suwardika sangatlah kental. Dan aku juga meminta bantuan Gede Suwardika agar membujuk Haryadi untuk buru-buru menikah. Ibu ini kepingin buru-buru menimang cucu, nak. Maka itu, ajak Haryadi mencari pacar. Biar dia cepat dapat jodoh dan menikah, pintaku. Ungkapanku ini membuat Gede tersentak. Dia kelihatan sedih dan terpukul mendengarkan kata hatiku ini. Entah mengapa, Gede Suwardika tiba-tiba terlihat sedih seperti itu. Saya lalu bertanya kepadanya, "Kenapa, nak? Memangnya mengapa dengan Haryadi? Dia tidak suka wanita?" Tanyaku. Dengan berat hati, Gede Suwardika menceritakan kepadaku bahwa anakku itu memang tidak pernah punya pacar, dan dia tidak senang wanita. Haryadi itu homoseks, dia hanya senang pada laki-laki, desakku. Gede Suwardika tertunduk lesu, badannya nampak menggigil, dan bibirnya bergetar. Saya juga begitu, Ma. Saya sama dengan Haryadi, seorang gay, pria yang tidak normal, desis Gede Suwardika sambil mencium tanganku. Dia meminta maaf dan menyesal. Terpaksa harus bercerita karena didesak. Sifat Gede memang begitu. Dia tidak akan menceritakan sesuatu yang dia tahu jika tidak ada yang tanya. Jika ada yang bertanya, walaupun jawabannya sangat mengecewakan, dia akan bercerita apa adanya. Pada awalnya aku meragukan keterangan Gede ini. Pikirku, masa sih anakku yang atlet penyelam bertubuh kekar, sterek dan tegap itu adalah seorang gay? Masa sih Haryadi yang bersuara lantang, jantan dan tebal itu seorang gay? Bukankah gay, homoseks itu lembut mendayu-dayu, lentur dan kemayu? Anakku seorang pria perkasa, jantan, gentle dan tegap persis seperti ayahnya, Mas Supriyanto yang bertubuh tinggi kekar itu. Ayahnya perkasa, jantan dan sangat kuat. Masa anaknya jadi pria homoseks? Ah, tidak mungkin. Gede Suwardika berbohong padaku, setidaknya untuk saat ini, batinku. Karena aku penasaran, maka kali ini aku mengintip kehidupan anakku. Diam-diam aku ke tempat kegiatannya, dan aku menguntitnya sebagai intelijen. Aku menyamar menjadi pria berkumis palsu, bertopi dan berkacamata hitam. Hari pertama gagal, tidak dapat melihat dan menyaksikan apa-apa. Hari kedua, ketiga juga begitu. Pada hari keempat, duh Gusti, dengan mata telanjang, aku melihat anakku sedang berciuman bibir dengan seorang pria pekerja scuba diving.
di tempat yang sangat sepi, di balik belukar payau. Dia berciuman hot, dan jantungku terguncang hebat. Diam-diam aku keluar belukar dan menangis. Tidak, aku tidak mau memergokinya. Takut dia terpukul malu, lalu melakukan usaha bunuh diri. Aku tidak mau kebahagiaan anakku ini hancur karena aku mengetahui dia homoseks. Badanku terasa lemas, lelah, dan hatiku teriris-iris. Pilu, sedih, dan gundah gulana. Pikirku, dari mana menurunnya penyakit homoseksual itu kepada anakku? Bagaimana bisa anakku yang atlet, tegap, dan terlihat jantan ternyata seorang gay? Sejak itu, aku selalu sholat malam, tahajud, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyembuhkan penyakit homo anakku. Aku menangis di depan sajadah, meminta tolong agar doaku diijabah, dan kukatakan kepada Allah bahwa Haryadi adalah asetku satu-satunya. Lalu, aku ingin dia hidup normal. Allah memang belum mengijabah pintaku, dan aku tak pernah putus asa meminta kepadanya. Tidak mengenal lelah, setiap malam aku sembahyang sunnah tahajud dan meminta kesembuhan anakku. Setelah membaca cerita tentang kasus homoseks di salah satu majalah wanita, aku mendatangi seorang psikolog di Bali. Dr. Praktika Hasnah, psikolog kondang itu, praktek di Jalan Ngurah Rai Kuta. Dan aku siap mengeluarkan biaya besar asal anakku disembuhkan. Begitu bertemu dokter Praktika, aku langsung menceritakan apa yang aku alami berhubungan dengan penyakit anakku. Dokter yang lembut dan cantik itu meminta agar aku membawa Haryadi ke dia. Tetapi kataku, aku merahasiakan hal ini. Aku tidak mau kalau Haryadi sampai tahu. Maka itu aku tidak bisa membawa Haryadi kepadanya. Tidak apa-apa, tetapi ada beberapa hal yang harus ibu lakukan untuk kesembuhannya, kata dokter Praktika sambil memberikan catatan tertulis agar aku lakukan untuk anakku. Di antaranya, mendekatkan diri dia dengan wanita kesukaannya. Wanita yang sabar, mau membawa Haryadi kepada rel sebenarnya. Apa yang disarankan itu bagiku tidak berat, namun yang berat bagiku adalah Haryadi itu sangat acuh tak acuh kepada wanita. Untuk itulah, ajak wanita pilihan ibu itu untuk sama-sama menolong, membantu mengangkat kebiasaan buruk Haryadi bermain seks sesama pria untuk menikmati permainan dengan wanita. Agar tidak melakukan hal dosa, maka wanita pilihan ibu itu dinikahkan kepada Haryadi, ungkap dokter Praktika serius. Setelah 3 bulan aku menjalani apa yang disarankan dokter, usaha itu gagal. Aku pergi ke seorang lelaki tua di Pasar Lembar, Tangerang Timur, Pak Haji Komar, sebutlah begitu. Di Pasar Lembar itu ia dikenal sebagai dukun sakti, seorang yang mumpuni, mampu mengobati penyakit apapun. Pak Haji Komar adalah titisan Mbah Suro, penghuni Gunung Tidar, Magelang, yang mempunyai pesantren jin. Ribuan jin di bawah kekuasaannya dan bisa berinteraksi dengan manusia. Dengan pesawat Lion Air, aku terbang ke Bandara Soekarno-Hatta dari Ngurah Rai, Bali menuju rumah Haji Komar yang tidak begitu jauh dari airport. Sesampainya di rumah Haji Komar, aku diterima baik olehnya dan diminta untuk menerangkan secara mendalam masalah yang aku hadapi. Insya Allah, anak ibu akan normal lagi, bahkan dia akan menjadi laki-laki sejati, kata Pak Komar sambil menghisap rokok kemenyan di tangan kanannya. Hatiku berbunga-bunga mendengar ungkapan Haji Komar ini. Ada secercah harapan mengental dalam hatiku. Tiba-tiba merasa yakin dengan cara pengobatannya. Batinku serta-merta mendapat kepastian akan kesembuhan anakku dari seorang pria tak normal menjadi normal. Jika Allah mau menyembuhkan, tak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menghalanginya. Allah lah tempat kita bergantung, dan hanya kepada Allah lah kita berserah diri, tutur Pak Komar. Saya akan kirim jin asuhan saya yang tercantik, terseksi, dan akan membawa anak ibu menjadi pria jantan. Mau? Sorong Pak Komar sambil menghembuskan rokok berbau kurang sedap itu ke udara ruang tamu rumahnya yang sederhana. Maksudnya, Pak? Apakah anakku akan dinikahkan dengan jin piaraan Bapak? Tanyaku, lugu. Ya, anak ibu akan saya nikahkan dengan jin bernama Nyimas Rosowati. Umurnya 800 tahun.
berasal dari Gunung Galunggung, Jawa Barat. Rosowati telah mendeteksi anak ibu di Bali barusan. Dia telah bertemu dengan anak ibu yang akan menjadi suaminya dan dibawanya kepada kejantanan pria sejati. Terang Pak Komar. Maaf Pak, apakah akan ada efek samping bagi anakku Pak? Karena pernikahan itu tidak wajar dengan makhluk halus. Sementara saya ingin dia menikah dengan wanita sungguhan dan mendapatkan anak. Saya menginginkan cucu Pak. Tanyaku apa adanya. Tidak akan ada efek samping. Nyimas Rosowati hanya mengobati. Dia menikah untuk menyembuhkan anak ibu yang tentu saja atas ridho Allah. 3 minggu setelah normal, ibu nikahkan juga dia dengan wanita. Dia akan mendapatkan wanita kesukaannya dan dengan ikhlas dia menikah. Paham? Desak Pak Komar menjelaskan. Karena aku yakin, maka aku menyetujui mahar yang harus aku berikan. Mahar itu bukan jual beli, tetapi sebagai penajam, energi penguat agar ritual pernikahan manusia dengan jin itu cepat terwujud, juga sukses menyembuhkan Haryadi. Malam ini rohani anak ibu saya panggil dan saya nikahkan di rumah ini. Ibu silahkan ke bandara lagi dan pulang ke Bali. Perintah Pak Komar. Pernikahan itu adalah pernikahan gaib. Secara fisik tidak dilakukan, tapi secara mistik perkawinan dengan ijab kabul sudah dilakukan oleh Pak Komar. Perkawinan Haryadi anakku dengan jin Nyimas Rosowati. Pernikahan itu dilakukan secara gaib oleh Pak Komar. Perubahan drastis terjadi kepada anakku. Aku perhatikan dia mulai jatuh cinta kepada wanita Brunei Darussalam. Anak didiknya menyelam di Marine Bay, Nusa Penida. Siti Aisyah. Ternyata keluarga darah biru Pangeran Brunei Darussalam. Seorang gadis anak orang kaya raya yang punya ladang minyak pribadi di negeri jiran itu. Dari hasil bonus minyak itu, ayah Siti mendapatkan 2 triliun per bulan. Maka itu, ayah Siti masuk majalah Fortune, majalah yang mencatat nama-nama orang kaya di dunia, termasuk Haji Haris, ayah Siti Aisyah, teman baik Haryadi itu. Haryadi anakku, anak orang lumayan miskin. Sedangkan Siti anak miliarder dunia, yang pastilah akan sangat sulit bagiku melamar Siti. Tetapi, Siti itu senang sekali bertualang. Dia suka sekali kepada pemandangan laut, sehingga kursus khusus kepada Haryadi untuk menyelam. Mulanya menyelam hanya 7 meteran. Belakangan, Siti mampu menyelam 30 meter ke dasar laut. Dia sangat serius belajar diving dengan pengawalan 3 bodyguard tentara Brunei. Bodyguard tidak mampu menyelam, maka itu pengawalan Siti diserahkan kepada Haryadi. Bahkan Pak Haris juga langsung berhubungan telepon dengan anakku untuk menitipkan anaknya yang senang bertualang itu. Di luar dugaan, suatu malam Haryadi meminta restuku untuk menikah dengan Siti. Hatiku berbunga-bunga dan kesuksesan pengobatan Nyimas Rosowati dan Pak Komar sudah terasa. Haryadi sembuh dan tidak lagi bermain seks dengan kekasih prianya. Semua pacar lelakinya diputuskan dan dia gigih untuk memperistri anak asuh divingnya itu, Siti Aisyah. Bahkan di luar dugaanku pula, Nyimas Rosowati, istri gaib Haryadi, mampu meluluhkan hati Haji Komar saat Haryadi melamar Siti. Haji Komar langsung merestui dan meminta buru-buru aku melamar. Dengan meminta bantuan Pak De Haryono, Kang Mas ayahku, kami berangkat ke Brunei melamar Siti. Kami disambut baik dan ditempatkan di hotel termewah di kota Banan. Sepanjang hari aku berzikir, berterima kasih kepada Allah yang telah mengutus Pak Komar untuk menyembuhkan penyakit homo anakku. Kebahagiaan itu sangat mahal dan aku benar-benar tersanjung. Pak Haji Haris langsung membuat pesta besar di kediamannya yang luas sebagai istana di Bandar Sri Begawan. Kami diberinya rumah mewah dan didatangkan 20 pembantu untuk mengurusi rumah kami yang mewah itu. Tetapi, aku lebih memilih tinggal di Indonesia, tetap di Nusa Penida. Aku lebih senang di Bali, walau anakku Haryadi dan istrinya di Brunei. Namun belakangan, Siti membangun rumah mewah di Resort Bay Nusa Penida untuk aku. Sekali sebulan mereka datang dan menyelam. Haryadi dan Siti datang dengan pesawat pribadi pemberian Haji Haris. Pesawat jenis Cessna berpenumpang 10 orang.
Pilot dan co-pilot dengan setia mengantar mereka datang ke Nusa Penida sebulan sekali. Harta bagiku bukanlah persoalan, sebab sejak kecil aku terbiasa hidup sederhana, dan karena kesederhanaan itu pula aku hidup tenang. Tetapi yang membuat aku paling bahagia, sebentar lagi Siti dan Haryadi akan mempunyai anak. Siti hamil dan akan melahirkan di Nusa Penida. Keluarga besarnya akan berlibur ke Bali dan mereka akan menunggui pula anak mereka melahirkan. Pak Komar memberitahu bahwa Nyimas Rosawati sudah ditariknya ke Banten. Tugas jin cantik itu sudah selesai, berhasil mendorong Haryadi menikah, bahkan akan mendapatkan anak. Sebuah kejutan terjadi belakangan. Pak Haris mengirim pembantu, tukang kebun untuk mengurus kebun kami yang luas di Nusa Penida. Pembantu itu baru pindah dari Penang, Malaysia ke Brunei dan diterima bekerja di kebun Pak Haris yang lebar. Laki-laki yang bekerja itu berasal dari Gunung Kidul, Jawa Tengah. Dan ia ternyata Mas Supriyanto, mantan suamiku. Dia tersentak menemukan aku yang bakal jadi bosnya. Dan aku tersentak melihat tubuhnya yang kurus. Akhir kisah diceritakan bahwa dia menikah dengan seorang hostess dan tidak mempunyai anak. Terakhir ia ditinggal menikah dengan pria bule. Supriyanto sakit jantung, darah tinggi, dan ginjal yang parah. Karena butuh hidup, maka dia dalam keadaan sakit pun melamar di keluarga Haris di Brunei Darussalam dan kemudian diterima. Tetapi di luar dugaan, dia dikirim ke Nusa Penida untuk membantu aku, mantan istri yang dizoliminya. Ditinggal begitu saja dan dicampakkan. Tetapi aku tidak dendam, dan aku dengan ikhlas menerima dia sebagai pekerjaku. Begitu mengetahui Supriyanto itu ayah kandung, maka Haryadi memecat ayahnya sebagai buruh, namun mengangkat ayahnya menjadi manajer di restoran yang baru dibuatnya di Nusa Penida. Bahkan Haryadi mengobati ayahnya hingga sembuh total dari semua penyakit yang dideritanya. Karena dia ayah anakku, maka ketika Supriyanto melamar aku untuk menikah lagi, aku lalu menerima. Kami kawin ulang, dan pernikahan itu sangat membahagiakan hati anak tunggalku, Haryadi yang baik hati. Kisah ini dialami Nyonya Supriyanto. Tia Aweni menulis kisah ini untuk misteri.